dari kelompok 1, Modul 7, materi. sifat cahaya. Sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Sylvia Lamizzi Aurelia, NIM 8566047882. Saya Hedia Marceli, NIM 8566044861. Saya Liliani Rafita Sari, NIM 8566088876. Saya Margareta Sari Anissa dengan NIM 8566044252. Dan bahan yang digunakan praktikum kali ini yaitu yang pertama cermin datar, yang kedua cermin cembung, yang ketiga cermin cekung, keempat lampu senter, yang kelima busur derajat, yang keenam kertas putih, ketujuh lilin, yang kedelapan kardus, dan yang kesembilan celah cahaya. Cahaya pada cermin datar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah yang pertama, bayangan tegak dan sama besar dengan benda. Yang kedua, bayangan maya. Yang ketiga, jarak sama dengan bayangan pada cermin. Dan yang keempat, terjadi perbalikan latar belakang atau kanan kiri terbalik. Selanjutnya, kita mengukur besar sudut batang atau I dan sudut pantul atau R. Sudut batang yang pertama 30 derajat dan sudut pantulnya berada di 150 derajat atau sama dengan 30 derajat juga. Yang kedua, sudut batangnya sama dengan 50 derajat. Sudut pantulnya 130 derajat atau sama dengan 50 derajat. Yang ketiga, sudut batangnya 70 derajat dan sudut pantulnya 110 derajat atau sama dengan 70 derajat. Yang kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yang pertama yaitu bayangan maya, tegak dan diperkecil. Dan yang kedua, terbentuk di belakang cermin. Dan yang ketiga, semakin jauh cermin, maka semakin jauh juga bayangan yang dihasilkan. 3. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar, catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan pada jarak 15 cm. Panjang jarak bayangan benda adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang jarak bayangan benda adalah 4 cm. Pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Hasil menunjukkan jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung. Sekian video praktik dari kami. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.